Hello Technolovers! Sama seperti TNI, keinginan menjadi anggota polisi kerap keluar dari mulut anak-anak. Impian ini bukan hanya untuk keluarga polisi saja, bahkan anak-anak petani pun bercita-cita menjadi seorang polisi. Nah, siapa sangka dua anak petani miskin ini berhasil mewujudkan impiannya sebagai seorang polisi. Bahkan jadi jenderal, dan saat ini jadi orang nomor 1 di KPK. Siapa dia? Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja simak video kisah jenderal yatim piatu dari keluarga petani miskin berikut ini. Jaraknya puluhan kilometer dari kampung halamannya, jalan menuju persawahan akan menjadi landasan. Tapi jangan pernah menyerah, bocah itu dengan berani terus bersekolah. Lahir dari keluarga petani miskin, ia tangguh secara fisik dan mental. Apalagi saat ayahnya meninggal. Pada usia 5 tahun, ia adalah seorang anak laki-laki dari Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan itu akhirnya menjadi anak yatim. Desa Lontar adalah bagian yang cukup terpencil dari Oku. Desa ini berjarak 5 jam 13 menit berkendara dari kota Palembang. Bocah desa ini lahir pada 8 November 1963 di sebuah rumah sederhana. Bayi itu diberi nama Firly Bahuri. Hidup tidak mudah bagi Firly kecil. Salah satunya dia harus bolak-balik sejauh 16 km setiap hari ke dan dari sekolah setiap hari. Sebagai seorang anak yatim, Firly juga menjadi tulang punggung dengan membantu ibunya mencari nafkah untuk keluarganya. Dia juga mencari nafkah dengan menjual kue dan mencuci mobil untuk membayar biaya sekolahnya. Meski begitu, tidak ada kata menyerah. Baginya, kehidupan yang sulit tentu telah membentuknya menjadi karakter yang tangguh dan kuat. Semakin besar, Firly terus mengasah kemampuannya untuk mewujudkan mimpinya. Pada tahun 1982, ia berhasil menyelesaikan studinya di SMA Negeri 3 Palembang. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendaftarkan dirinya di Akrabri. Tapi sayang, apa daya, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Firly tidak bisa bersekolah di sekolah militer yang diimpikan banyak anak di tanah air. Namun, kegagalan tidak membuatnya jatuh. Pada tahun 1984, Firly mencoba untuk mendaftarkan dirinya sebagai bintara. Ia diterima dan resmi menjadi anggota Korps Bayangkara dengan pangkat sersan kelas 2. Namun, impian untuk masuk ke Akabri tidak sirna. Tahun demi tahun, Firly Bahuri selalu siap dengan tantangan untuk melawan kegagalan lagi dan melawan, jadi dia tidak berhenti bekerja keras dan terus maju. Setelah menunggu lama, akhirnya datang juga. Pada tahun 1987, Firly akhirnya diterima sebagai calon perwira taruna atau Cap Ratar Polres Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Disinilah pelayanan penuhnya sebagai alumni Akabri dimulai. Ia lulus dari Lembah Tidar atau lokasi Akabri pada tahun 1990 dan menjabat sebagai polisi di berbagai misi. Komandan Peleton 2, Sabara Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 1991, Kanit Serse Polsek Ramat Jati, Kapolres Lampung Timur, Polsek Brebes, Wakapolres Jakarta Pusat, sampai di Treskrim Sus Polda Jawa Tengah. Karir sang anak lontar semakin cerah. Firly Bahuri diangkat sebagai asisten Wakil Presiden Budiono pada 2012. Pekerjaan ini membuatnya semakin bersinar di kemudian hari. Setelah menjabat di Medan Merdeka Selatan atau kantor Wakil Presiden, posisinya semakin bergengsi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dia memiliki bintang emas di bahunya. Firly resmi menyandang pangkat jenderal atau brigadir jenderal 1 bintang. Dedikasinya kepada ulama membentuk karirnya di negara itu. Kiprah anak lontar kian panjang. Prestasi dan keterlibatannya dalam membangun NTB membawanya ke Badan Pemberantasan Korupsi. Firly Bahuri ditugasi sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2018. Waktu berlalu, bintang emas di pundak Firly telah tumbuh kembali. Dengan pangkat Inspektur Jenderal, ia mengepalai Polda Sumsel. Tugas ini juga sepertinya menariknya kembali ke dalam sejarah. Sekali waktu dia ingin kembali ke jalan yang dia ambil sebagai seorang anak di desa asalnya. Firly dan keluarganya pergi berziarah ke makam orang tuanya. Menariknya, jenderal dari Desa Lontar ini juga pandai memasak kemplang, makanan khas Wong Kito. Tak lama menjabat sebagai Kepala Polda Sumsel, Firly kemudian dikabarkan menjabat sebagai Kabaharkam pada 2019. Itu berarti Firly semakin bersinar dengan memiliki 3 bintang emas di bahunya. Posisi itu pun tidak bertahan lama. Firly Bahuri lalu lolos uji kepemimpinan KPK di DPR. Sidang paripurna DPR pun mengukuhkannya sebagai Ketua KPK terpilih.
Lembar sejarah itu kembali ditulis pada Jumat 20 Desember 2019 lalu, saat Presiden Joko Widodo melantik Firly Bahuri di Istana Negara bersama 4 wakil ketua KPK. Dia tidak akan pernah melupakan perjalanannya masuk di Akademi Kepolisian. 6 kali melakukan pendaftaran, yakni dari tahun 1982 dan baru diterima pada tahun 1987. Adapun riwayat jabatannya di kepolisian adalah sebagai berikut. Komandan Peleton 2 Sabara Direktorat Samapta Polda Metro Jaya pada tahun 1991. Komandan Peleton 3 Sabara Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada tahun 1982. Kepala Unit Reserse Kepolisian Sektor Keramat Jati pada tahun 1994. Perwira Pertama Kepolisian Daerah Timur Timur pada tahun 1997. Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Li Kicha pada tahun 1997. Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resort Dili pada tahun 1998. Kelompok Ahli PPTIK pada tahun 1998. Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur pada tahun 2001. Kepala Satuan Reserse Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung pada tahun 2001. Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah pada tahun 2002. Pejabat sementara Kepala Satuan 2 Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung pada tahun 2003. Perwira Menengah Polda Metro Jaya pada tahun 2004, Kepala Satuan 3 Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Resor Kebumen pada tahun 2006, Kepala Kepolisian Resor Brebes pada tahun 2007, Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat pada tahun 2009, Penyidik Utama Tingkat 3 Direktorat 1 Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri pada tahun 2010, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah pada tahun 2011, Ajudan Wakil Presiden RI pada tahun 2012, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten pada tahun 2014, Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada tahun 2015, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2016, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017, Deputi Penindakan KPK pada tahun 2018, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2019, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri pada tahun 2019, Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri pada tahun 2019. Gimana Teknolovers? Udah tahu kisah kehidupan Firly Bahuri kan? Kisahnya sangat menginspirasi ya. Satu lagi kisah yang bisa jadi motivasi buat kita nih. Oke, by the way, sebelum meninggalkan halaman ini, jangan lupa like, komen, dan share juga video ini, biar semakin banyak yang termotivasi. Sampai jumpa!